menjadi pedoman dalam menentukan benar atau salah menurut suatu kelompok atau masyarakat. Etika juga dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum lebih bersifat teoritis dan membahas konsep-konsep dasar tentang moralitas. Etika individual berkaitan dengan hubungan manusia terhadap dirinya sendiri. Sementara etika sosial berkaitan dengan hubungan antar individu dengan masyarakat, termasuk etika profesi, etika bisnis, dan etika keluarga. Seberapa penting sih etika? Nah, di sini etika itu sangat berperan penting sebagai pedoman, yang dimana dalam menentukan tindakan yang benar, bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Tanpa etika, kehidupan manusia itu akan hilang, dan arah moral yang dapat menyebabkan kekacauan, konflik, dan ketidakadilan. Nah, apa sih etika dalam pergaulan itu? Etika dalam pergaulan adalah cara berperilaku dengan sopan, hormat, dan sesuai dengan norma saat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya adalah yang pertama, menghormati orang lain dengan cara mendengar teman saat berbicara tanpa memotongnya dan menghina pendapatnya. Yang kedua, menjaga batasan privasi dengan cara tidak menyebarkan rahasia teman atau mengunggah foto orang lain tanpa seizinnya. Yang ketiga, toleransi dengan cara menghormati teman yang berbeda keyakinan. Kedua adalah etika dalam dunia kerja. Etika dalam dunia kerja artinya adalah aturan yang mengatur cara seseorang dalam berperilaku di dunia kerja untuk tetap jujur, adil, dan profesional. Contohnya yang pertama, jujur dengan cara tidak memalsukan laporan atau mencuri barang kantor. Yang kedua, bertanggung jawab dengan cara mengerjakan tugas dengan serius dan tepat waktu. Yang ketiga, hormat dengan cara sopan ke rekan kerja, atasan atau klien, serta tidak mendiskriminasi orang lain. Yang keempat, berintegritas dengan cara tidak menerima suap ataupun menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima adalah amanah dengan cara tidak membocorkan informasi penting perusahaan kepada pihak lain tanpa izin. Yang ketiga adalah etika di tempat umum. Etika di tempat umum artinya adalah aturan atau perilaku yang sopan, hormat, dan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu tempat yang digunakan bersama. Contohnya adalah taman, transportasi, mal, ataupun jalan raya. Contoh etika di tempat umum itu yang pertama, menjaga kebersihan, yaitu tidak dengan membuang sampah sembarangan ataupun meludah sembarangan. Yang kedua adalah menghormati antrean dengan tidak menyerobot antrean ataupun tertib di saat naik kereta. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Seringkali kita mendengar orang-orang yang berkata kasar di tempat umum, dan itu tidak baik dalam beretika di tempat umum. Tata krama global. Tata krama global adalah norma atau aturan sopan santun yang berlaku secara internasional dan diterima secara umum dalam interaksi antar bangsa, budaya, dan lingkungan multinasional. Ciri-ciri tata krama global. Yang pertama, menghargai perbedaan budaya. Yang kedua, sopan santun universal. Yang ketiga, etika komunikasi internasional. Yang keempat, penyesuaian diri. Dan yang kelima, etika digital global. Selanjutnya ada contoh tata krama global. Yang pertama, tidak menyela saat orang lain berbicara dalam rapat internasional. Yang kedua, menghindari topik sensitif atau seperti politik atau agama saat berbicara dengan orang lain dari budaya lain. Yang ketiga, menghormati waktu dan jadwal pertemuan. Dan terakhir, yang keempat, berpakaian sesuai dengan standar profesional internasional. Jadi orang yang memiliki tata krama, yang pertama, bersikap sopan dan santun, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, menghindarkan ucapan kasar, mengeji atau memotong pembicaraan. Yang kedua, tahu tempat dan situasi, bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, menghormati dan hak privasi orang lain, tidak mencampurkan urusan pribadi orang tanpa izin. Yang keempat, menunjukkan sikap rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki kedudukan atau kekayaan. 5. Menjaga penampilan dan kebersihan, berpakaian rapi dan sesuai tempat.
Yang keenam, mengikuti norma dan adat setempat. Tahu dan menghormati kebiasaan lokal seperti salam, cara berpakaian, atau tata cara bertamu. Tata krama berpenampilan adalah cara berpakaian dan merawat diri sesuai norma sosial, budaya, dan situasi. Contoh penampilan sesuai situasi yang pertama di kampus, pakaian rapih, bersih, tidak mencolok. Dan kedua, kantor atau di profesi, seragam formal dan sepatu tertutup. Pengertian tata krama berkomunikasi. Pengertian tata krama berkomunikasi adalah sikap sopan santun, aturan, dan etika yang harus dipatuhi saat berinteraksi atau menyampaikan pesan kepada orang lain secara lisan maupun tulisan. Ini sih Bu, maaf mengganggu waktunya, apa itu sih Bu? Ya Wahyu, tidak, silakan, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya ingin membuat laporan untuk dipresentasikan di kita. Apa yang bisa bantu, terutama di bagian analisis? Tentu saya bisa membantu, bolehkah saya lihat laporannya? Saya kira kalau itu sudah saya kirim. Terima kasih ya Bu.